cerdas kimia. Bimbingan dan konsultasi belajar. Kita belajar tentang fraksi minyak bumi. Ya, di sini minyak bumi ada fraksi gas, bensin, minyak pelumas, parafin maupun residu dengan jumlah atom C mulai dari C3, C4 dan seterusnya. Rentang titik didihnya di bawah 20 derajat atau antara 20 sampai 200 dan kegunaannya sebagai bahan bakar gas, liquefied petroleum gas dan seterusnya ya. Ini adalah untuk minyak bumi. Sumber alkana itu gas alam yaitu 80% metana, 10% etana dan propana. Dan minyak bumi. Minyak bumi mengandung alkana dan rantai C pendek ya, sampai rantai C panjang. Gas alam mengandung alkana rantai C pendek. Kegunaan alkana sebagai bahan bakar ya, bahan baku. Nah ini gambarannya ya, kita buat mappingnya untuk kegunaan alkana ya. C4 bahan bakar untuk masak, ada C3H8, C2H6, C4H10 butana, dan C8H18 sebagai komponen bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, kita bahas soal satu senyawa alkana ini yang merupakan atom C tersier pada struktur alkana di atas adalah, kita bahas ya, kita beri nomor yaitu nomor 5 ya. Ini adalah karena nomor 5 ini C-nya mengikat 1, 2, 3 atom C yang lain, maka disebut tersier. Jadi jawabannya E. Nomor 2, diketahui struktur yang merupakan atom C primer pada struktur di atas adalah atom C nomor berapa? Kita bahas 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi yang merupakan atom C primer pada struktur alkana di atas adalah atom C nomor 1, 3, 5, 8, 9 yaitu B. Nomor 3, nama senyawa dengan rumus di bawah ini menurut UPEC ya. Ini struktur senyawanya, kita beri nomor. Yang terpanjang rantai utamanya adalah heksana, cabangnya adalah metil dan metil ya. Jadi 24 dimetil heksana. Perhatikan rumus struktur di bawah ini yang merupakan golongan alifatik dan alisiklik, rantai terbuka dan tertutup. Kita bahas terbuka ya, alifatik ini siklik, alisiklik ya, jadi B. Nomor 5, senyawa di bawah ini yang termasuk gugusan alkana ya, CnH2n plus 2 jadi C4H10, tak memiliki ikatan rangkap, mempunyai beda CH2, maka termasuk alkana. Nomor 6, nama dari rumus struktur berikut berturut-turut adalah N-butana, normal butana, normal propana, 2 metil heksana ya, jawabannya C. Rumus struktur dari 3 metil pentana, 3 metil pentana jadi A. Diketahui senyawa berikut titik didih rantai C sedikit lebih rendah dari titik didih rantai C panjang ya, yang banyak. Untuk atom C yang sama
yang bercabang lebih rendah daripada yang lurus. Ya, jadi titik didih CH3, CH2, CH3 lebih rendah dari yang bercabang ya. Ya, jadi yang ini bercabang ya. Tidak bercabang, tetap yang ini merupakan rantai C ya, yang jumlah atom C-nya lebih banyak. Ya, jadi saya ulangi di sini, titik didih rantai C sedikit lebih kecil titik didihnya dari rantai yang C-nya banyak. Untuk atom C yang sama, maka yang bercabang lebih rendah. Jadi di sini dalam soal ini urutannya adalah sebagai berikut. Titik didih dari C ada 3, C-nya di sini lebih rendah dari yang ada 1, 2, 3, ada 4, dan lebih rendah lagi dari yang ada 5. Jadi sehingga jawabannya pokoknya makin banyak titik rantai C-nya, maka titik didihnya makin tinggi. Jadi jawabannya D. Cara untuk membuktikan adanya CO2 dari hasil pembakaran senyawa hidrokarbon adalah, untuk membuktikan adanya CO2 dari hasil pembakaran hidrokarbon adalah direaksikan dengan barium hidroksida. Ya, dia terjadi endapan putih. Jadi ini terjadi endapan putih. Jawabannya C. Nomor 10, pernyataan berikut dapat dijadikan pembenaran adanya unsur ya, hidrogen dalam hidrokarbon setelah dibakar. A. Misalnya terbentuknya asap putih dari hasil pembakaran. Jadi kita bahas di sini kertas kobal. Nah, ini membentuk senyawa biru tadinya, kemudian menjadi merah jambu. Ya, ini yang dapat dijadikan pembenaran adanya unsur hidrogen dalam hidrokarbon. Jadi jawabannya B, adanya perubahan warna kertas kobal dari biru menjadi merah. Nah, demikianlah pertemuan kita tentang pembahasan hidrokarbon.